Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat-Nya di pagi hari yang penuh rahmat ini, yaitu 4 Oktober tahun 2021, kita boleh berkumpul di tempat ini dalam acara Jumpa Pers 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Malaka periode 2021 sampai 2026. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kami hormati. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan Bupati Malaka, sekaligus mengumumkan secara resmi kepada masyarakat capaian kinerja selama 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Malaka periode 2021 sampai 2026. Kepada Bapak Dr. Simon Nahan Ishak MH, disilakan dengan hormat. Pertama-tama kita patut mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, kehadapan leluhur alam semesta, dan tentu khususnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malaka yang selama ini baik mendoakan saya untuk menjadi bupati maupun yang mencaci maki saya karena lawan saya. Ya, ini realitas. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Dewan Kabupaten Malaka, Bapak Hendrik Fahim, sarjana hukum, sekaligus sebagai mantan Ketua Tim SNKT. Silakan berikan aplaus tepuk tangan kepada yang saya hormati Bapak Sekda, para staf ahli, asisten 1, 2, 3. Satu memang sudah tidak ada karena beliau pensiun, tapi sementara kita percaya kepada Pak Sekda, tapi kita berikan apresiasi. Kawan-kawan saya di jajaran OPD yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena cukup banyak. Kemudian kawan-kawan camat, dan tentu yang sangat istimewa juga ada Pak Kapolres yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakapolres Kabupaten Malaka, dan luar biasa supportnya, hebatnya rekan-rekan saya dari tim media baik cetak maupun online. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sering saya teriak di mana-mana, selalu saya berbicara bonum homini supreme lex, salus populi supreme lex. Lalu tadi ada juga disinggung tentang waktu. Ya, kita hidup berpacu dalam waktu. Dalam bahasa Inggris sering saya sebut time fly like arrow. Waktu berjalan begitu cepat bagaikan anak panah. Hidup memang tidak bisa pisah dengan ruang dan waktu. Tetapi apa arti siap menjadi seorang pemimpin tapi kemudian tidak memiliki target-target dan komitmen tertentu untuk membangun Kabupaten Malaka? Strategi pertama itu adalah tentu harus membangun mitra kerjasama. Mitra itu saya lakukan, saya bangun. Saya tidak bisa mengatakan saya paling hebat, tidak. Wakil paling hebat, tidak. Tetapi saya harus katakan bahwa OPD, SKPD, Dewan, TNI Polri, warga masyarakat Malaka dan teman-teman media, termasuk istilah orang Malaka selalu katakan Beinoveri Makaasya. Tanpa Beinoveri Makaas tidak mungkin hari ini saya berdiri di sini. Karena itu saya katakan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tanpa campur tangan kekuatan Tuhan, tanpa campur tangan kekuatan leluhur saya, karena saya punya leluhur, saya harus bangga dengan leluhur saya. Tanpa campur tangan dengan kawan-kawan OPD, teman-teman media, alam semesta, rakyat Malaka semua, tidak mungkin hari ini kita berbicara 100 hari kerja. Saya memulai dengan audit.
audit. Bukan balas dendam, tolong dicatat. Bukan saya membalas dendam terhadap saudara-saudara saya yang ada di depan saya atau saudara-saudara yang di luar sana. Tidak. Begitu saya menang, saya katakan gebrakan saya pertama 100 hari adalah pasti saya mengaudit. Audit ini juga untuk memberikan evaluasi kepada diri saya supaya saya harus kerja yang lurus, yang benar, yang baik. Karena itu setelah saya dilantik, saya mencoba membuka, ternyata ada yang harus kita luruskan, ada yang harus kita benahi, dan caranya adalah harus melalui audit. Kepada siapa kita audit? Tentu saya selalu menggunakan teori atau metode makan bubur dari pinggir. Makan bubur ya, bedakan bubur dan bibir. Makan bubur ya, agak ada sedikit beda gitu, supaya tidak salah memberikan analogi. Maksud saya itu adalah kalau mau membersihkan orang lain, kita juga harus bersih diri. Kalau mau menegur orang lain, kita juga harus melihat diri kita. Kalau mau menyapu kotoran, kita juga harus lihat sapu yang bersih. Karena tidak mungkin kita menggunakan sapu yang kotor untuk membersihkan kotoran, akan jadi tambah kotor. Sehingga harus memulai. Saya mulai dengan kepala desa. Karena itu bukan saya harus jujur. Karena saya melihat sudah ada 99 kepala desa sudah diaudit, tapi kok nggak ada tindak lanjut. Jadi langkah pertama saya menindaklanjuti 99 kepala desa yang sudah diaudit. Ketika zaman senior saya sudah perintah kepada inspektorat, yuk kejar terus. Karena kita akan terus ingin kerja yang bersih. Karena di dalam visi misi saya salah satu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu, salah satu itu harus bersih, bebas dari KKN. Itu juga kita teriakan waktu kampanye. Dan start itu saya lakukan awal. Jadi dari total pengembalian penyetoran itu, kemudian saya harus sampaikan jujur, ada sedikit kendala hambatan. Yang pertama, sumber daya manusia di inspektorat memang tidak memadai. SDM-nya tidak cukup untuk mengejar sekian ratus ribu titik-titik yang harus diaudit. Itu ada satu kendala. Nah, semoga dengan tes CPNS kemarin ada tambahan tenaga sehingga ke depan mereka lebih gesit lagi untuk melakukan pekerjaan itu. Itu hambatan. Yang berikut tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kadis Kominfo. Kita juga terbentur tidak hanya dengan COVID-19, tapi juga seroja, yang istilah saya serangan roh jahat waktu gempa, waktu bencana Benanai. Ini juga menjadi hambatan besar begitu kami dilantik. Ini tantangan alam juga, penyakit alam dan SDM. Ini hambatan. Dan tentu saya harus jujur katakan, saya lihat kawan-kawan inspektorat ini, saya sudah minta keuangan untuk hitung, mereka tidak punya fasilitas memadai untuk bisa melakukan audit. Hanya pakai sepeda motor, dan ada beberapa yang diserang di jalan, dilempar di jalan. Hujan, angin, malam, dihantam. Karena biasanya koruptor itu tidak suka diotak-atik. Kalau otak-atik pasti akan berhadapan dengan tindakan anarkis. Tapi kita tidak bisa menunggu, karena itu yang terjadi. Sehingga strategi selanjutnya kami akan bangun kerjasama dengan teman-teman aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan, sehingga berapapun kerugian kita bisa distribusi. Ada kejaksaan dan ada kepolisian. Jadi kita sama-sama kerja terhadap 99 kepala desa. Lalu atas temuan itu
kita patut memberikan apresiasi kepada tim, terutama tim inspektorat, tim audit. Pak Remileke, silakan berdiri, kita harus objektif. Beliau cukup kerja keras, kita bisa memberikan apresiasi, karena semua manusia ingin dihormati, ingin dihargai. Hafulima, hak neter, mesti fulma. Dan beliau sudah bekerja sehingga mendapat kembalinya dari 7 miliar tadi 1 miliar kembalinya 1 miliar 624 juta 937 juta 527,83 sen. Ini kembalinya dari 7 sekian. Sisa yang belum 6 miliar 374 juta 895 97,01. Jadi lumayan besar kalau kita lihat yang masih belum kembali. Kemudian apakah kita diam? Apakah saya OPD, Sekda dengan jajaran kawan-kawan kami di OPD, apakah kami diam? Tidak. Atas temuan itu kemudian kita menyerahkan 12 orang kepala desa ke Kejaksaan Negeri Atambua. Kenapa Melaka? Karena Melaka belum punya. Jadi kita serahkan, karena wilayah hukum Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Belu itu termasuk wilayah Kabupaten Melaka. Kita serahkan 12 orang di Kejaksaan Negeri. Jadi kalau wartawan bertanya, masyarakat bertanya, lalu seperti apa tindakan bupati? Tindakan bupati dengan jajarannya hanya sebatas menyerahkan mereka ke APH, ke aparat penegak hukum. Kami tidak bisa intervensi terlalu jauh lagi, karena pekerjaan kami eksekutif. Tolong juga diluruskan, karena seolah-olah bupati ini bisa jadi jaksa, bisa jadi polisi, bisa jadi hakim. Nebe hamat saya datang, entah yang bui besar, hama kewenangan pertama yang bui. Nah, ini satu hal yang mesti diluruskan. Apakah lalu kami diam hanya dengan 99? Tidak. Saya hampir tiap hari, Pak Sekda A1, 2, 3 ini selalu saya kedorong mereka terus, gerakan mereka terus. Lalu kita audit lagi 23 desa. Jadi di luar 99 desa ini kita audit lagi 23 desa. Dari 23 desa itu kita ada lagi temuan 5 miliar 740 juta 593 100,48 sen. Ada temuan lagi di 23 desa. Kembali ini masih sangat minim. 304 juta 753.798,50 rupiah. Kembalinya 1 miliar juga belum. Strategi nanti saya akan sampaikan bagaimana dengan mereka ini. Yang berikut, apakah hanya desa? Tidak. Inspektorat juga terus kita dorong. Bagian keuangan terus saya minta untuk support mereka, untuk terus bekerja, untuk terus bergerak. Kemudian mereka melakukan lagi audit terhadap OPD. Jadi bapak-bapak yang duduk sekarang ini, wajah mereka berseri karena mereka ini sudah bersih. OPD, organisasi perangkat daerah ini juga kita audit. Karena tadi saya katakan harus mulai dari dalam diri kita sendiri. Kita audit, termasuk puskesmas, termasuk camat. Kita audit. Ini ada beberapa camat yang ada. Kita audit mereka. Itu ada temuan juga. Bukan tidak ada temuan, ada temuan. Ya, sehingga mohon maaf, bukan saya membela teman-teman PD saya, sekda saya dan kawan-kawan, tidak. Ada yang bilang, wah ini mereka tidak independen, kerjanya nggak beres. Nah, itu komentar, bekas, gitu. Atampo, nah mereka. Komentator sepak bola kan paling pintar daripada pemain bolanya. Coba datang supaya Anda bisa main bola sih ketahui gitu. Emang gampang Anda mengatakan si A mencuri uang negara.
tidak mudah. Karena kerjanya keras. Ya Pak Polisi ada di sini tahu persis. Menentukan setiap orang jadi TSK itu tidak mudah. Nah, tapi itu yang kita lakukan. Ada temuan untuk OPD 8 puskesmas 8 camat. Itu juga lumayan. 3 miliar 161 juta 613.916 rupiah. Bukan tidak ada temuan kan? Jadi kalau mereka tidak independen, ya sorry. Kalau tidak independen, bagaimana dia bisa menemukan itu? Jadi ada temuan. Kembalinya dari 3M tadi 897 juta 700.275,90 rupiah. Jadi total penyetoran dari temuan-temuan itu sejumlah 2 miliar 522 juta 637.803.73 rupiah. Ini total yang dikembalikan. Tentu sebentar kawan-kawan pasti bertanya, karena saya dulu sama jadi wartawan, jadi 5W1H itu pasti saya dikejar. Apa strateginya Pak? Apakah Pak diam saja? Pak Simonang tidak akan diam terhadap koruptor. Tolong dicatat. Saya tidak akan diam. Tuntutan ganti rugi, pengembalian dengan cara tuntutan ganti rugi. Nanti kita akan buatkan peraturan bupati untuk pengembalian. Kalau terlalu berlama-lama, sudah yang ASN kita potong gaji saja. Potong gaji. Ini juga termasuk proses pemiskinan supaya dia jerah, dia bertobat. Dan yang berikut kita juga akan menyerahkan, karena selama ini ada kepastian hukum soal waktu. Jadi ketika ada temuan lalu ada rekomendasi untuk ditindaklanjuti, waktu yang dikasih itu 60 hari. Nah, bagaimana kalau sudah 60 hari tapi tidak mengembalikan? Strategi pertama potong gaji, strategi kedua kalau gajinya sudah digadaikan juga. Tapi siapa tadi mos? Seleksi bukan syarat kalau hakimnya kayak sudah diperkosa. Gaji itu biasanya jadi masalah. Istri kadang-kadang terus komplain karena bapak punya gaji tapi dunia toh kan ini atau berbagai gitu. Tapi yang jelas kita ada strategi untuk ganti rugi dengan cara potong gaji. Kemudian kalau memang nominalnya sering ditolak oleh kawan tidak sangkar tidak sampai 250 juta, Pak Waka kan serahkan saja ke polisi. Biar Bapak yang proses mereka di sini. Ini langkah sehingga ada kepastian hukum. Karena bicara keadilan tanpa kepastian itu tidak mungkin. Bicara kepastian tanpa manfaat hukum itu juga tidak bisa. Kenapa harus ngotot? Ya karena dana itu setelah dapat bermanfaat untuk masyarakat. Tidak hanya slogan tadi kesejahteraan masyarakat yang terlalu tertinggi, tidak hanya itu, tapi harus ada dana, harus ada kerja nyata untuk masyarakat. Nah, ini kita bicara soal audit. Jadi dari temuan, strategi, kemudian sudah diserahkan sekian, lalu kendalanya seperti apa yang kita hadapi, kita berikan solusi. Simona Hakim Taulim dengan OPD hanya tiap hari duduk pangku tangan dan menunggu 100 hari kerja untuk audit saja. Tidak. Saya harus luruskan bahwa tidak hanya itu yang kami lakukan. Tidak hanya itu. Mari kita lihat program kerja sakti tadi sudah disinggung. Kita mulai dari swasembada pangan. Apa yang kami lakukan dalam waktu 100 hari? Kami sudah kerja juga. Dinas Pertanian, karena bicara swasembada pangan, saya harus bicara dengan pertanian dan ketahanan pangan. Tidak bisa saya bicara dengan batas, tidak bisa bicara dengan organisasi. Ini linearnya di sana. Dan kita juga sudah bersama dengan PLN untuk tambahkan lagi
sehingga ketika air mengalirnya kurang bagus didorong dengan tenaga listrik. Ini kita kerjakan. Dan bagaimana supaya benih tadi, bibit tadi bisa tumbuh dengan subur. Kita juga sudah menyiapkan pupuk bekerja sama dengan UPO, unit pengelola pupuk organik. Dan semua ini kita sudah kerjakan. Untuk sementara ini ada 6 kelompok, 6 unit, dikali 1 unit 200 juta, kita sudah serahkan kepada masyarakat 1.200.000. Saya sudah serahkan. Saya kira kawan-kawan masih ingat, saya ingatkan kembali. Kalau lupa saya ingatkan kembali. Pernah beberapa yang liput, itu serahkan kepada kelompok tani. Kemudian, apakah kita hanya mau hidup dengan beras? Kita juga ingin ada pengembangan ternak ayam dan sapi. Ada 4 kelompok, 1 kelompok kita kasih 100 juta, sehingga kali 4 menjadi 400 juta. Sudah kita serahkan. Lalu bagaimana kalau jalan ke sana susah? Kita juga sudah membangun jalan usaha tani. Jadi tempat-tempat yang menjadi kawasan pertanian kita bangun juga jalan usaha tani. Dan jalan usaha tani itu dikawal oleh kelompok. Dan kelompok itu juga kita kasih 1 kelompok itu 100 juta. Sementara kita sudah berikan pada 3 kelompok sehingga 300 juta. Ini dana hibah dari Kementerian Pertanian. Ini yang harus kami sampaikan. Dan 3 itu 2 unit di Desa Bukiro, kemudian 1 unit di Desa Naimana. 3-3-nya di Malang Tengah. Kemudian ada juga dana untuk renovasi Balai Penelurun Pertanian di 8 kecamatan. Itu karena 1 kecamatan 100 jadi menjadi 800 juta. Kemudian ada embung 4 unit, itu 120 juta per unit, sehingga kali 4 menjadi 460 juta. Ini kita bicara soal alat-alat pertanian tadi. Kalau alat pertanian yang kita sudah miliki itu sejumlah 128 unit. Apa itu? Ada traktor roda 4, ada 2 unit, ada hand traktor 29 unit, ada motor air, ada kultivator, ada hand sprayer, ada mesin pipil jagung, ada power thresher, rontok padi, ada combine harvester. Saya pernah pakai untuk memetik padi. Dan ada konseler mobile atau mesin untuk giling jagung juga. Jadi total alat yang kita punya sekarang itu 128. Ini kita bicara soal swasembada pangan. 100 hari tidak hanya kita audit, tapi kita juga kerja. Apakah hanya di pertanian? Tidak. Kita bicara dengan PMD, adat istiadat. Karena hanya itu memperkokoh adat istiadat. Adat istiadat di dalam anggaran juga kita sudah menyiapkan untuk insentif terhadap tokoh-tokoh adat. Dan tidak hanya kita omong, tapi kita sudah buat studi banding. Kita sudah datang ke Provinsi Bali, kita datang di 3 kabupaten, dan kawan-kawan sendiri mendengar bahwa insentif untuk tokoh adat itu juga di provinsi sana juga diberikan. Sumbernya dari APBD, bukan dari dana desa. Dana desa itu aturan tersendiri. Jadi ini saya harus luruskan, kalau ada insentif dari dana desa itu bukan urusan bupati. Itu silakan barangkali Bapak Ibu desa yang menghitung-hitung mau penghargaan silakan, tapi yang jelas kita tidak mencampur adukan insentif tokoh adat itu kita ambil dari dana desa, kita ambil dari APBD. Dan itu kita sudah siapkan, tunggu perda diketok dan mereka juga akan melakukan. Ini khusus untuk memperkokoh adat istiadat. Karena kita tidak hanya omong teori,
kita harus berikan kepada mereka sehingga ada keseimbangan. Itu khusus untuk masalah memperkokoh adat istiadat. Memang saya tetap benturan sedikit soal akan promosikan seni budaya dalam pesta kesenian Malaka, tapi karena kondisi, mudah-mudahan nanti sebentar saya akan presentasi soal kesehatan apa yang sudah dilakukan. Kemudian pendidikan, karena kita perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Apa ukurannya, apa kriterianya? Besok saya diganti, saya bertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Strategi pertama, saya dengan sekda dengan keuangan kita hitung, kasih mereka 500 mahasiswa. Jadi ada kartu Malaka cerdas. Apakah stop di situ? Tidak. Keuangan itu sudah mulai rek-rek, sudah mulai tutup. Ke depan kita tambah lagi menjadi 1000. Tapi buat seri, ada seri AB kartu. Jadi kita bisa pantau secara online. Diberikan kepada anak-anak SD, SMP, SMA yang memiliki 1, 2, 3 prestasi, tapi orang tuanya tidak sanggup. Kita harus bantu. Dan satu juga saya harus luruskan di ruangan yang mulia ini, di sana sini orang mulai protes. Kenapa nama yang keluar untuk kasih sekolah lagi itu namanya marganya bukan Ahad, Lau Serang Ria, Legi. Tapi aneh-aneh. Saya harus luruskan begini. Meskipun beliau itu bukan nama seperti Malaka asli, tetapi Anda juga harus ingat bahwa tidak hanya orang Malaka yang hidup di Malaka. Bisa juga kita punya saudari ini dengan orang Flores. Kita bergeser lagi ke ya semua akan terlaksana dengan baik kalau kita juga nanti punya kantor. Kalau kita juga nanti Malaka ini sedikit terang. Strateginya apa? Perencanaan sudah, penetapan anggaran di perubahan sudah. Apa itu? Kita mulai dengan alun-alun kota yang akan kita eksekusi Januari 2022. Dan itu anggaran sudah disiapkan dan sudah disetujui. Karena bicara konteks pemerintah daerah tidak hanya bicara bupati, tapi juga dengan dewan. Alun-alun kota akan kita bangun. Konsultan sudah banyak menawarkan. Ada 2-3 hari lalu saya sudah viral juga. Waktu itu ada Pak Sekda, ada Pak As, kita terima konsultan. Desainnya seperti itu. Kota Betul harus ada alun-alun kota. Ada trotoar. Ada lampu jalan, keuangan sudah siap lagi. PU sudah jelas, sudah ada konsultan, sudah ada desain, gitu. Ada drainase. Ada juga nanti jalan masuk Puspa, pusat pemerintahan kabupaten. Ini tidak hanya omong, tapi kita sudah eksekusi anggaran. Tinggal pelaksanaan di Januari 2022. Dan ada juga pemasangan lampu ini ke perhubungan. Pak Ferdian, bagaimana hari ini? Sedang cutting jalan. Jadi yang jelas perencanaan sudah, tender sudah, tanda tangan sudah, eksekusi hari ini untuk stopan lampu merah. Pasal 5 Ibilis kita nih betul sih, tunai nih betul itu di perhubungan. Infrastruktur yang saya ngomongnya saya kerjakan sejak saya dilantik. Nah itu di Kepitan Meo. Kemudian beberapa hari lalu kita juga menyerahkan bangunan kapela Katolik tempat ibadah di SWA Trinal. Kita juga menyerahkan beras, pulang beton. Ada juga jalan pembangunan non status, ada 5 km.
Ini juga satu paket dengan dinas sosial, juga sudah tonton beras juga diserahkan kepada masyarakat. Program-program pemerintah pusat juga terus kita lakukan, tidak ada yang kita stop, semua jalan. Bantuan-bantuan sosial terus berjalan. Ini juga termasuk bantuan kawan-kawan dari gereja, dari yayasan, air bersih. Tapi kalau bukan sentuhan dengan APBD dan bukan kerja tangan dari saya dan kawan-kawan, saya no comment. Karena kan dulu saya katakan, berpikir, berperasaan, berkata dan cara dan bicara padi, lalu bicara air. Lalu pertanyaan menarik, bagaimana dengan Melaka Barat? Tidak hanya Melaka Barat. Kemarin bencana itu rusaknya banyak. Tidak hanya Melaka Barat, tapi Melaka Tengah, Weliman, Uwiku juga banyak yang rusak. Tetapi kita sudah punya kiat-kiat juga. Jadi karena langsung Pak bicara pertanian, ya sehingga Pak Kadis Pertanian jawab. Tapi sebetulnya irigasinya Pak Kadis PU juga sudah menyiapkan kiat-kiat untuk melakukan itu. Jadi kita sabar sedikit karena begini, mungkin saya senang teman-teman menyoroti, tapi barangkali penglihatan semua sesama itu kan subjektivitasnya tinggi. Anda melihat titik itu langsung menjudge, wah ini kenapa belum, ini kenapa belum. Tapi secara keseluruhan kamu belum dicek. Harus lihat dulu karena soal bicara irigasi kita rusak total. Terutama bendung yang kita punya Bedenai itu rusak total. Dan sementara ini kan sedang dikerjakan, sedang diperbaiki. Setelah semuanya baik betul, kita mulai buka itu saluran-saluran yang ada itu kita buka. Dan kalau itu sudah baik, saya yakin air akan mengalir ke semua tempat-tempat yang selama ini rusak. Dan kalau soal perbaikan itu, di samping kita menunggu perbaikan bendung, kita saluran-saluran yang rusak kita perbaiki, juga mengantisipasi bulan Desember. Jangan sampai bulan Desember datang ada bencana lagi. Kita juga kemarin saya sudah lapor oleh Pak Kadis PU, Tanggul kita sudah mengeksekusi untuk memperbaiki saluran-saluran das daerah aliran sungai yang sedang rusak berat, kita segera perbaiki. Jadi itu mungkin hal-hal yang kita akan ini, karena begini, bicara teknis tidak hanya melihat satu titik gitu. Harus melihat secara holistik, karena kita biasanya tidak pernah hanya melihat sebabnya, akibatnya seperti ini, sebabnya begini. Kita selalu melihat dari hulu. Kita tidak hanya pergi perbaiki satu titik di Mentihan, tetapi harus keseluruhan. Karena kenapa Mentihan itu rusak? Kita mesti cari gitu. Nah masyarakat kan lihatnya, kenapa di Mentihan mau tidak diperbaiki itu? Jangan Anda hanya melihat Mentihan, karena kami harus melihat secara keseluruhan. Begitu di sini diperbaiki, tidak hanya Mentihan, tetapi bisa juga di tempat-tempat lain juga bisa diperbaiki. Itu hal teknis. Jadi kadang-kadang melihat sesuatu itu harus secara keseluruhan. Itu mungkin yang saya perlu respon sedikit. Lalu Pak Siriakus, sepertinya ada kekhawatiran nanti kalau orang sehat lalu uangnya tidak dipakai, itu kemanakah uang itu? Bapak tidak usah meragukan, karena tidak mungkin saya dengan bagian saya akan melenyapkan anggaran itu. Saya satu tipe manusia yang kerja jujur, kerja sportif, tuntas, ikhlas dan tulus. Jadi kalau sampai kemudian ada anggaran yang sisa, ya kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sehat semua. Tapi Bapak juga harus mengalokasikan juga bicara kesehatan ini. Tidak mengobati satu manusia, kalau sakitnya ringan tidak apa-apa. Kalau sakit berat, kita juga perlu subsidi silang. Nah ini kan mesti diperhatikan juga, karena ini pengobatan ini juga tidak mudah, apalagi kita keterbatasan fasilitas yang ada. Tetapi yang jelas sistem BPJS itu anggarannya meskipun APBD, tapi APBD kan data juga dari pusat, dari APBN juga. Jadi kalau memang kita kelebihan atau sisa anggaran, biasa kita sebut dengan SIPA, kalau memang ada sisa anggaran itu, ya kita akan sharing ke tempat-tempat lain dengan memperhatikan mekanisme yang ada. Tidak serta-merta tiba-tiba kasih ke sana sementara Melaka masih butuh. Makanya tadi beliau katakan, ya kita akan melihat mekanisme, akan melihat ketentuan. Kalau Melaka masih membutuhkan, ya sabar dulu. Kita tentu ada komunikasi untuk kebijakan-kebijakan yang lain.
Nah itu yang saya perlu sampaikan. Kemudian Pak Mas dengan Pak Yosman soal audit, ya audit itu memang kondisi yang kita hadapi seperti itu. Tetapi saya tadi tegaskan, kita tidak akan mengalah. Gitu. Dan kalau tadi ditanya OPD mana saja, nah ini memang ketentuan juga mengatur. Karena ini kan kita baru indikasi penyimpangan. Gitu. Karena orang akan diumumkan setelah diproses sampai pengadilan. Gitu. TSK saja masih pakai inisial. Apalagi kita ini kan bukan pro justisia. Kita di luar, kita hanya berlaku sebagai tindakan hanya administratif lalu mencegah. Sehingga kita, ya benar Mas bilang, kita tidak berusaha untuk memenjarakan orang, tapi justru kita berusaha bagaimana dana itu dikembalikan. Dan nominalnya betul banyak, tapi karena jumlah juga banyak. Kecuali Bapak kok bisa membiarkan satu orang korupsi 5 miliar? Ya tidak mungkin lah saya biarkan. Tapi juga 5 miliar kira-kira 2 B, nah harusnya 5 miliar itu mau disah korupsi 5 miskin. Karena ini jumlah OPD-nya banyak, lalu temuannya juga bukan 5 M masing-masing OPD, tapi ada yang 25 juta, ada yang 10 juta, total menjadi demikian. Tapi satu hal kita harus bersyukur bahwa kami juga mau membuka diri untuk mengoreksi diri. Ini satu hal yang selama ini barangkali tidak pernah dilakukan, tapi kita berani lakukan itu. Dan ada temuan seperti itu. Temuan ini dan kalau 47 SKPD kita periksa semua dan dapat sekian, ya wajar. Tetapi apakah kita diam? Tidak juga. Tadi saya sudah katakan ada kiat-kiat tertentu yang akan kita lakukan. Yang pertama itu adalah ya kita tentu selalu ada pendekatan supaya dikembalikan. Dan yang berikutnya sampai sekarang kan belum pernah ada memikirkan untuk potong gaji. Saya pikirkan untuk potong gaji supaya dana bisa dikembalikan. Kalau tidak, ya kita hanya mulut saja omong. Eksekusi begitu. Jika ternyata tadi kan saya juga ilustrasi, karena saya tahu kemampuan kawan-kawan juga. Gaji belum terima, dia sudah gadakan SK-nya di Bank NTT, BRI, BNI, bank mana, bank banyak kan gitu. Nah, jadi dia sudah gadekan duluan SK-nya. Begitu mau potong gaji, keuangan lapor Pak Bupati, gajinya 0 Pak. Nah itu bagaimana? Ya serahkan pada polisi. Strategi seperti apa? Sehingga bisa ada pembuktian terbalik atau apalah istilahnya sehingga kemudian dana bisa dikembalikan. Ya saya kira begitu. Bukan tidak ada strategi, ada strategi. Salah satu potong gaji, tapi saya juga sudah melihat bagaimana keuangan potong gaji, lalu gaji SK sudah digadakan di bank dan penghasilan dia mulai 0 karena sudah dipotong oleh pihak lain. Niatnya mau kuasa, bagus nih. Kok tidak? Hanya bisa dengan cara. Yang pertama saya mau menjawab usul saran dari Pak Mas terkait dengan kiat-kiat apa saja yang nanti kita lakukan. Saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bupati. Selain kita MOU dan BKM juga melalui majelis sekretariat akan kita lakukan, dan juga di inspektorat itu setiap tahun itu ada kegiatan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan. Staf saya turun langsung ke komite yang bersangkutan untuk menyelesaikan. Dan temuan itu bukan hanya keuangan, tapi juga administrasi. Nah, administrasi inilah yang menimbulkan kerugian biasanya. Ya. Terus yang kedua dari teman saya, wartawan TVRI, dari 99 desa itu menjadi temuan 2014 sampai 2020 yang kita tidak lanjuti dalam 100 hari kerja itu 1 miliar 600 sekian. Ya. Terus OPD seluruh OPD kita audit di 100 hari ini dengan nilai temuan itu 3 miliar lebih. Ini saya jelaskan di sini. Ini bukan semata-mata temuan kerugian. Jadi ada temuan administrasi dan ada kerugian yang totalnya 3 miliar lebih. Kami di sini hanya membacakan total nilai saja. Sementara rincian ini kami tidak bisa memberikan
dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017, laporan hasil pemeriksaan tidak bisa diberikan kepada siapapun kecuali ada kebutuhan lain yang mengatakan. Sekian itu saja yang dapat saya tahu. Terima kasih. Terima kasih.